Jangan lupa subscribe dan komen di setiap video-video konten-konten kami. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baraka. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Dahlan SAG MA. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinati arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala ruhi sayyidina wa maulana Muhammad fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kubur. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan alena tomotota, alena tomolabita Haji Tahir selaku Ketua Pembangunan Masjid Al-Munawwarah sekaligus pendiri masjid ini. Dan secara pribadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Alina Pungaji karena kepercayaannya sama kami untuk memberikan ceramah Isra wal Mi'raj pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya. Hadirin hadirat, mohon maaf saya tak bisa sebutkan nama dan gelarnya satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh jamaah. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, usahakan Bapak Ibu narikotama ki masigi niat iktikaf. Jadi sekali lagi, ya kotama ki masigi ania ki iktikaf. Sepakat para ulama yang namanya iktikaf di masjid tidak mesti bermalam. Namun tu si jami tu dah, si tengah jami tu dah 5 menit, 2 menit, di menit kita berada dalam masjid, tetapi kita berniat untuk iktikaf, maka insya Allah kita dapatkan pahala iktikaf. Dan ini jarang kita perhatikan. Mega tahu tamu masih tapi dia nang kena niat iktikaf. Makanya saya mengajak kepada kita semua yang belum niat untuk iktikaf, silahkan kita berniat. Niatnya seperti ini: nawaitul iktikafah fi hadzal masjid lillahi ta'ala. De ulai maplai bahasa Arabna abbasau gini unia keng iktikaf okko masigi karena fungala ta'ala. Maka insya Allah Bapak Ibu dapatkan pahala iktikaf. Itu yang pertama.
Yang kedua yang perlu saya ingatkan ini, karena ini jarang kita perhatikan. Yang kedua, setiap masuk masjid usahakan sholat tahiyatul masjid. Dalam salah satu hadis makadi Nabi ta, idza dakhala ahadakumul masjid yakutamako masigi enasa nabita falyarka rak'atain asam pajalalu kuduan rakan qabla ayyajlisa, sebelum kamu duduk. Salat apa ini? Salat untuk memuliakan masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Jadi sampajangaga sana salat tahiyatul masjid. Jadi setiap kita masuk masjid, silahkan kita sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Tetapi menjadi masalah, terkadang jika ada acara seperti ini, acara peringatan Isra wal Mi'raj atau acara maulid, terkadang ada jamaah tidak sempat sholat. Ada jamaah dena sempat masam pajang, mesiri agak masam pajang, langsung saja duduk. Bagaimana solusinya? Jamaah yang tidak sempat sholat langsung saja duduk. Ini solusinya. Sepakat 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki, sepakat bisa diganti. Jadi ketika bapak ibu masuk masjid tidak sempat sholat, nah sebab masiri-siri kicalalita miji masempaja di netai-tai tawe, maka bisa diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan zikir. 3 mazhab tadi yang sepakat ini. Taseli zikri. Apa zikirnya? Ini yang kita baca. Zikirnya seperti ini. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kita baca berapa kali? 4 kali. Jadi bagi bapak ibu yang masuk masjid tidak sempat salat tahiyatul masjid, sebagai gantinya maka ucapkanlah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 4 kali. Makanya tadi kalau ada jamaah yang masuk masjid tapi tidak sempat sholat tahiyatul masjid, silahkan baca sekarang. Itu sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Sepakat 3 mazhab. Kemudian bapak ibu, yang perlu saya sampaikan, ketika nanti saya ceramah, saya sebutkan nama Nabi, maka ucapkanlah meskipun dalam hati salawat kepada Nabi. Kenapa? Al-bakhil, kata Nabi, tau seke na seke man dzukirtu indahu falam yusalli alayya nadina salawat loria, maka ina tu yasan tau seke na seke, supaya kita tidak dikatakan sebagai orang kikir, orang bakhil. Maka ketika disebutkan nama Nabi, maka ucapkanlah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada malam ini, tapaham madecengi bapak ibu, detuna kejejak bawang ngokuna bitta. Jadi peristiwa ini secara hakikat bukan terjadi secara kebetulan, tapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi Nabi waktu itu. Aga masalah Nabi tawatir bapak ibu, sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amurina Nabi ta nigasan nero amurina Abu Talib. Ia nero Abu Talib si mata banti Nabi ta, mewangi Nabi ta. Kenapa Nabi sangat bersedih?
karena Abu Talib ini meninggal tania ri agamana natiwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sangat bersedih. Di panasiaga itana masarana Nabi tak mati si bainena Nabi tak pangulutan Sitina Khadijah, maka Nabi bertambah dukanya. Jamaah dimuliakan Allah, sehingga tahun itu yang sengi amul huzni tahun sara ini nawa ia rupung Allah subhanahu wa ta'ala napahangi turya masenna makdiru Muhammad masarai. Kenapa Allah tahu? Karena Allah itu al-alim, Allah maha mengetahui. Naisamana pungala ta'ala si dia sewa-sewa bahkan letu atta-atta nati tani samana pungala ta'ala, maka Allah tahu, maka dia Muhammad turya masenna masarai. Makanya jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertepatan wenina sinenge 27 umpuna raja yolona subuhe nari palalan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha, bahkan ya sikna payaro ya sengi mustawa siruntuk fungalla ta'ala tarimai parintana sampajang lima watue. Mage jamaah dimuliakan Allah, nasaba iru pung Allah Ta'ala melu pitangi Nabi tapak burana susai, maka dekoto masusa to masar engka pak burana aga pak burana sarai aga pak burana susai. Bapak Ibu, ia naritu sampajang jamaah dimuliakan Allah. Jadi insya Allah tau makan jai sampajanna maka singi sampajanna insya Allah dikna kena malak dai ria sengi sara ini nawa dalam kehidupannya. Magai pak burana susai pak burana sara ini nawai ia naritu sampajan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini kisah sering kita dengar, iru Nabi ta isasei arona aga gunana melu ipacingnya tinna Nabi ta. Pertanyaan, macari paga atinna Nabi ta na melu ipacingi? Jawabannya tidak. Tapi magi plin melu ipacingnya tinna Nabi ta nasaba iru melu ini wasiruntu Nabi ta pacing riasikna pacinge alena mapune apacingange niga yaro pung Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya Nabi dicuci dengan air Zamzam. Kemudian ia tonaru atie Bapak Ibu sebagai sentral dalam diri kita. Kita pahami? Jadi sentral ilalenna watakalete di rupa tahu ia neritu atie. Makanya karena hati ini adalah sentral, makanya jamaah dimuliakan Allah, ya ko angka tahu malasa na tandrai atina, maka dia bicara na guruta itu satu tanda-tanda kematian. Jadi tapahangi tanda-tanda amat itu kong katau malasa na tandrai atina. Kenapa termasuk tanda-tanda kematian? Karena hati itu adalah sentral manusia, alena inti pusa ya sengi hati jamaah dimuliakan Allah. Jadi kong katau malasa na tandrai atina sik di tanra mateng. Pertanyaan, di mana letaknya itu hati? Dalam ilmu tasawuf, hati itu berada 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari masuk ke dalam, itulah hati. Jadi kung katau malasa na tandra atina berarti miring ke kiri. Jadi kung katau malasa selalu miring ke kiri aja nata salah ini. Itu satu tanda kematian. Kenapa na tandra etie sementara hati berada di sebelah kiri. Jadi kalau ada orang sakit selalu saja miring ke kiri, menyaman nasek di kum titilo abiyoy, maka namagai sek di tandra mate. Ya komelu kimi sama kada ai macawi cawi ni kapa
Peko gicarata misang bapak ibu macawi-cawi teh mate. Deti sang apa? De upuraki ga. Komiki misang macawi teh mate. Iya Pak Jallo tatar kiawan ingat na. Tisan itu jamaah dimuliakan Allah. Jadi kung kata makar maja usad ding. Imapat dia roku. Komelu kimi sama kada ai masurere iya. Peko gicarana iya Pak Jallo tatar kiawan ingat na. Tapahan nih. Ustaz aga gunana na itaruh kiawan ingat na. Melo irisan apa sakna pasti ka maki nyawa iya ko tumupi kako mati din naki nyawa cocok nih roh ka maki nyawa jadi tisang iro karo angko mo panyawana ya iya ro nyawana melu irasakan macakik ga nyawana atau de iya ko macakik nyawana pada ye ACW, saya lihat ada AC di masjid kita ini. Kalau napasnya itu terasa dingin seperti hembusan AC, berarti mak bila jam nih. Makanya saya mohon kepada kita semua, perisa gerik napasat tadi itu kan macam ke? Dia tu kagak macam ke napasatna. Namopi kola dat nalasan na tawe, ko dito pa na macam ke napasatna deh betul? Ya kok macakiknya aja nah. Kan kalau ada orang itu terkadang kakinya yang cepat duluan dingin. Ya kok macakik aja nah ditopah. Tapi kalau iya na tahu tongat-tongange masumutamae alusukna macakik aja nata salaiwi. Magai malak dan itu jamaah dimuliakan Allah. Sinena atau matapan pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi hati ini saya katakan adalah sentral. Makanya dalam hadisnya Nabi aganasa Nabi Bapak Ibu ala inna fil jasadi mughah isanginasan Nabi di dalam dirimu itu ada segumpal daging idza saluhat saluhal jasadu kullu ya kumakanja iya ro daging sitekewe makanja mana watak kalewe wa idza fasadat tapi kumasolang rujuku si dekewe pasadal jasadu kullu masola manang lan rolewe pakita tak masola paring kalingat tak masola kedo-kedo tak masola nawa-nawa tak masola mana watak kaleta ya kumasolang rujuku si dekewe tege rujiyasat juku si teke makade nabita wahyal qalbu ya naritu atiye. Makanya Bapak Ibu, yang dipandang Allah sama kita bukan harta, yang dipandang Allah bukan kekayaan, yang dipandang Allah bukan ketampanan, kecantikan, yang dipandang Allah bukan bentuk tubuh yang indah, yang dipandang Allah bukan keturunan, tetapi yang dipandang Allah adalah hati. Ini makada bukan saya, bukan saya mengatakan ini bahwa yang dipandang Allah adalah hati. Nabi makada dalam salah satu hadis makada Nabi innallaha majapufung Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum dek natanga itapamu. Berarti kata kunci ini kata kuncinya iya rupung Allah Ta'ala dena petapa tapahangi artinya tania tapai nasabarin atau salama ku akhirat tania tapata nasabari atau tama suruga tania tu tapata nasabarin atau tama neraka. Makanya saya ingin sampaikan kepada kita semua, bagi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang memiliki wajah yang sangat ganteng, menggeretaki, kita tampan, kita cantik dan lain sebagainya, ingat kata-kata saya, jangan pernah sombong dengan ketampananmu, dengan kecantikanmu, jangan sombong. Kenapa hadirin sekalian? Karena bukan wajah yang tampan, yang gagah, yang cantik yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Tania tapata nasabari totama surga. Sebaliknya,